Salam saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, nama-Mu Tuhan kami puji dan kami sembah. Pada saat ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Belah hikmat hanya datang daripada-Mu mengurapi kami pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali lagi dengan saya, saudara-saudara. Saya mengajak saudara-saudara membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Saya mengajak saudara-saudara untuk membaca. Mari kita membaca bersama-sama di dalam perikop, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku hak bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di sini Tuhan Yesus menekankan kepada saudara-saudara saat ini, saudara-saudara dan saya, bahwa di dalam kehidupan manusia yang sering kita menggunakan akal pikiran kita, tidak menggunakan pikiran yang Tuhan berkenan di hadapan Dia. Di sini Tuhan Yesus menyadarkan bahwa setiap orang berdosa tidak bisa berbuat apa-apa yang lebih baik, karena di mata Tuhan semua perbuatan manusia adalah kain kotor menurut Nabi Yesaya. Namun di dalam Tuhan Yesus kita yakin percaya bahwa kita diselamatkan, dibenarkan, bahkan dikuduskan. Amin, saudara-saudara. Ya, saya akan memberikan tema pada kita pada saat ini, yaitu ignorance, yaitu kebodohan. Kita akan mempelajari, balik ke masa lalu. Kita akan belajar supaya kita tidak jatuh di tempat yang sama, di kondisi yang sama, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, saya mengajak saudara-saudara bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan baik. Tidak menjatuhkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, tetapi menyelesaikan masalah itu dengan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya akan memberikan beberapa poin yang saudara pelajari pada saat ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, poin yang pertama yaitu bad timing, yaitu waktu yang salah, atau waktu yang jahat, atau waktu yang jelek. Nah, saudara-saudara, seperti yang pengkhotbah katakan, bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi bagaimana kita mencapai keindahan waktu tersebut? Nah, saudara-saudara, anak bungsu di sini dia salah mengambil yang namanya waktu. Dia meminta warisan kepada bapaknya, padahal bapaknya belum meninggal. Di dalam tradisi kita, dalam tradisi saudara juga, waktu kita meminta warisan akan dibagikan ketika orang tua kita telah meninggal. Tetapi anak bungsu ini meminta haknya pada waktu yang salah. Ini seakan-akan saudara-saudara menyumpahi supaya orang tuanya cepat meninggal. Nah, saudara-saudara, anak bungsu ini mengambil waktu yang salah, bahkan tidak pernah mementingkan orang tuanya, tetapi dia mengambil waktu sendiri, waktu yang salah. Bagaimana kita mengambil waktu yang tepat, saudara-saudara?
Yang pertama yaitu kita harus memiliki relationship dengan Tuhan yang erat, yaitu hubungan dengan Tuhan yang erat, yang intim. Karena ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita akan mengalami waktu Tuhan yang begitu indah. Yang kedua yaitu kita belajar dari pengalaman orang-orang yang telah kita lihat, yang kita telah dengar, supaya kita tidak jatuh di kondisi yang sama seperti anak bungsu ini. Kita menjadikan bahwa pengalaman itu adalah pelajaran terbaik dalam kehidupan kita, pelajaran yang paling berharga, yang akan membuat kita, mengarahkan kita masa depan yang indah. Kita melihat pengalaman saudara-saudara, melihat pengalaman orang-orang di sekitar saudara yang telah mengalami hal tersebut, sehingga saudara-saudara boleh belajar dari pengalaman tersebut. Yang kedua saudara-saudara, yaitu wrong priority. Nah, di saat kita mengambil keputusan saudara-saudara, ambillah prioritas utama dalam kehidupan saudara-saudara. Jangan mengambilkan kepentingan yang tidak penting dalam kehidupan, tetapi ambillah prioritas utama dalam kehidupan saudara-saudara. Dan jangan melupakan Tuhan di dalam pengambilan keputusan tersebut. Ada amin saudara-saudara? Seperti anak yang bungsu ini, dia hanya mementingkan prioritas yang tidak penting dalam kehidupannya. Itu meminta hak miliknya, menjual, memboroskan. Tidak mementingkan masa depannya. Dia mementingkan nabung. Bahkan ia tidak mementingkan masa depan yang indah. Dia hanya berpikir saat ini, kenyamanan saat ini. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan pada kita saat ini, yaitu ambillah prioritas utama yang paling penting dalam kehidupan saudara-saudara. Jangan mengambil prioritas yang tidak penting. Biarlah hal tersebut saudara-saudara capai setelah saudara-saudara mencapai prioritas yang paling penting dalam kehidupan saudara-saudara. Poin yang ketiga yaitu self pleasure, yaitu kesenangan diri sendiri. Banyak di dalam kehidupan orang-orang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang-orang lain di sekitarnya. Seperti yang telah kita baca, yaitu anak bungsu, yaitu hanya mementingkan kesenangannya, tidak mementingkan kebahagiaan bersama orang tuanya, bahkan tidak mementingkan dengan saudara, yaitu anak yang sulung. Tetapi dia lebih memilih pergi ke negeri yang jauh, berfoya-foya dengan teman-temannya. Dia mementingkan kesenangan bersama, tetapi hanya mementingkan diri sendiri. Dia mementingkan kesenangan ayahnya, bahkan kesenangan kakaknya. Di dalam poin yang ketiga ini, pentingkanlah, yaitu kesenangan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini, melihat ke belakang, bukan jatuh kembali kepada kondisi tersebut, tetapi memperbaiki kondisi tersebut, sehingga kita saudara-saudara, dimanapun saudara berada saat ini, akan berpegang teguh dengan firman Tuhan. Masalah boleh ada dalam kehidupan saudara-saudara, tetapi jangan putus asa. Jangan ambil keputusan sendiri, tetapi berdoalah kepada Tuhan. Lihatlah pengalaman orang-orang yang telah mengalami kondisi tersebut, tetapi jangan pernah jatuh di dalam kondisi yang akan membuat saudara-saudara sendiri mengalami penderitaan, yang membuat saudara-saudara mengalami kesusahan sendiri. Tetapi belajarlah dari pengalaman-pengalaman yang telah saudara-saudara lihat, saudara-saudara dengar,
supaya saudara tidak jatuh di kondisi yang sama seperti anak bungsu ini. Jika kita membaca lebih lanjut lagi, kita akan melihat betapa hinanya, betapa menderitanya anak bungsu ini di dalam negeri yang jauh yang tidak pernah ia jumpai. Tapi pada saat itu dia mengambil keputusan salah, prioritas yang salah, mementingkan diri sendiri, waktu yang salah. Saudara-saudara, jadikan ini pelajaran dalam kehidupan saudara-saudara, sehingga saudara-saudara tidak jatuh di kondisi yang sama. Terima kasih saudara-saudara yang telah menonton video ini. Biarlah video ini memberkati kita semua. Biarlah kita melakukan firman Tuhan lebih lagi, dan lagi, dan lagi, sehingga dalam kehidupan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memimpin kami di sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Bila firman yang kami dengar boleh memberkati kehidupan kami, boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih lagi untuk bisa dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke depannya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.